bisnis ya, lalu kita owner, kita ini di lingkungan selain internal ada lingkungan eksternal. Nah, inilah yang mengelilingi kita dalam dunia bisnis. Ada kompetitor kita, ada konsumen kita, ada pemasok, ada kebijakan pemerintah, ada teknologi, dan ada sumber dana. Kenapa saya jelaskan satu-satu. Kenapa mesti ada yang namanya sumber dana? Kenapa mesti ada kebijakan pemerintah? Kenapa ada pemasok? Kenapa ada teknologi? Tapi terlebih dahulu kita pergi ke diri kita sendiri dulu sebagai entrepreneur itu sendiri, pelaku utama, ya. Apa latar belakang kita? Bagaimana pengalaman kita? Jejaring diri. Jadi kalau kita mau berbisnis, kenali dulu latar belakang diri kita sendiri. Bisnis itu banyak macamnya cara memulai, ya. Ada dimulai karena warisan dari orang tua. Jadi mau tidak mau kita diberikan bisnis untuk kita mulai karena dari orang tua kita. Ada mungkin yang seperti ibu katakan itu hari, dia berbisnis karena terpaksa. Kenapa karena terpaksa? Karena inilah yang namanya kebutuhan hidup, harus dicari cara bagaimana bisa tetap kita survive, ya. Nah, banyak cara, termasuk salah satunya adalah berbisnis. Tapi memang yang namanya pebisnis itu biasanya ada bawaan dari kemampuan pribadi. Seperti saya sadari diri saya ini, saya konsumen. Saya tidak tahu berbisnis, saya tidak tahu bagaimana memasarkan, bagaimana mempromosikan. Saya cuma tahunya tertarik. Jadi memang kita bisa menyadari diri kita sendiri, kita punya bibit-bibit bisnis atau tidak. Ada orang walaupun cuma permen-permen 1-2 biji, bisa dia kasih laku sampai menjadi banyak. Ya, jadi kita harus tahu latar belakang kita. Mampukah kita memang jadi seorang pebisnis atau tidak? Karena berbisnis itu tidak boleh ikut-ikutan. Oh, saya punya uang, saya mau berbisnis deh. Tapi kita tidak punya kemampuan. Jadi pebisnis terutama memang biasanya ada kemampuan secara alamiah yang bisa lakukan di sana. Lalu kemudian pengalaman, sudah cukupkah pengalaman kita untuk kita berani memulai yang namanya bisnis? Karena bisnis itu seperti berjudi. Kenapa saya katakan seperti berjudi? Dan dia sebuah seni, ya. Kenapa saya katakan dia berjudi? Berjudi itu kita tidak tahu kita untung atau rugi, ya toh? Kita kasih masuk sejumlah uang. Begini kalau judi itu sama dengan Bitcoin, yang saham. Sebenarnya kita masuk perjudian itu karena kita tidak tahu saham yang kita beli nanti naik atau turun, ya kan? Begitulah juga berbisnis. Kita ini tidak pernah tahu ketika kita mulai bisnis, apakah bisnis kita akan sukses atau tidak, jualan kita laku atau tidak. Maka kalau kita terjun ke dunia bisnis semata-mata hanya karena ikut-ikutan, itu tidak akan lama. Yang kita butuhkan adalah pengalaman. Ya, bagaimana pengalaman kita menghadapi mengelola yang namanya suatu usaha, memanajemen suatu usaha, pengalaman kita pengenalan akan produk, ya, bagaimana pengalaman kita memasarkan, pengetahuan kita akan promosi dan sebagainya, pengenalan kita akan sebuah produk, pasar. Itu kita harus tahu. Dalam SDM ada namanya research SDM. Research itu untuk kita meneliti bagaimana ke pasar, bagaimana konsumen, bagaimana kebutuhan konsumen. Itu semuanya membutuhkan pengalaman. Jadi pengalaman itu bisa, mungkin kita ikut dulu. Kalau orang tua kita berbisnis, kita bisa ikut melihat dulu bagaimana cara mereka memulai, bagaimana cara mereka memutar uang, bagaimana cara mereka menyiapkan yang namanya produk, menyimpan harganya, ya, menetapkan harga, menjual kepada konsumen, cara penjualannya, promosinya, itu kita bisa ikuti dulu. Atau kita bisa ikut kepada orang lain yang punya bisnis. Sedikit demi sedikit, namanya kita belajar, lama-lama nanti kita akan tahu sendiri, ya. Jadi berbisnis itu butuh pengalaman, tidak sekedar saya mau masuk deh bisnis, selesai. Lalu jejaring diri paling penting. Bagaimana kita mau berbisnis?
yang beberapa itu masuk joki skripsi. Mungkin karena dari teman saya lebih banyak mahasiswa, ya, jadi yang masuk yang begitu-begitu, joki skripsi ini, joki skripsi itu kan mereka punya followers, ya. Maka jejaring itu penting. Dari jejaring kita bisa mendapatkan kesempatan, ya. Kita bisa mendapatkan bahkan pengalaman, pengetahuan itu kita bisa dapatkan dari jejaring kita, relasinya kita. Semakin luas suatu relasi, semakin berpotensi bisnis kita untuk besar dan dikenali. Gitu ya, jejaring. Jadi kita mulai dulu, sebelum kita menjadi seorang entrepreneur, maka kembali ke diri kita sendiri sebagai pelaku utama. Banyak sekali artis-artis itu buka bisnis, tapi kemudian tutup. Karena itu tadi berdasarkan ikut-ikutan. Dia tidak membaca pasar, dia tidak tahu itu bisnis akan bertahan berapa lama. Dia tidak ada perencanaan. Ya, setiap usaha butuh perencanaan yang matang. Perencanaan itu kita tidak bicara jangka pendek, kita bicara jangka panjang. Maka sebelum kita berbisnis, kenali diri kita sendiri dahulu, latar belakang kemampuan kita, pengalaman kita, relasinya kita. Nah, masuk ke sumber dana. Mau berbisnis tidak ada uang itu tidak bisa. Ya, karena asal muasal bisnis adalah modal. Jadi bagaimana nih Bu? Saya kalau saya lihat, saya biasa kayaknya saya punya kemampuan berbisnis. Saya kadang bantu teman saya banyak laku. Bagaimana itu kira-kira? Tapi saya tidak punya modal. Carilah cara. Kalau tidak bisa dengan diri sendiri, rekrut teman yang mungkin punya uang tapi tidak tahu berbisnis. Ya, ajak kerjasama. Paling cepat kalau mau pinjaman ke bank. Tapi yakin tidak jaminan tak. Karena kalau kita pinjaman koperasi, bank dengan jumlah yang besar harus ada jaminan. Agunan namanya ya. Itu pada cara paling cepat. Tapi itu tadi, apakah kita punya jaminannya? Atau paling tidak kita yakin dengan uang sejumlah banyak itu kita bisa mengembalikan. Jangan salah anak-anakku ya, sekelas Pak Yusuf Kalla saja utangnya banyak. Kenapa saya katakan seperti itu? Salah satu keluarga saya pernah bekerja di Bank BJB. Bank BJB itu kan bank yang memang untuk ini ya, pembiayaan. Dia seperti Agira untuk pembiayaan motor. Dia untuk pembiayaan usaha-usaha besar. Dia datang ke Makassar, itu hari saya nanya untuk apa, dia bilang tidak. Saya mau lihat usahanya Pak Yusuf Kalla di Makassar. Dia mobilnya ya. Saya masa ada kemarin juga mall, rumahan dia melihat semua itu. Saya bilang kenapa? Anaknya mengajukan pinjaman sebesar 50 triliun. Jadi pinjaman sebesar itu dia harus tahu, orang bank ini harus tahu sehat tidak usahanya. Jangan sampai lobbynya sebanyak itu, usaha tidak jalan. Jadi jangan kita kira ini meminjam lagi. Orang sebesar Pak Yusuf Kalla saja meminjam utang. Semakin besar usahanya kita, semakin besar sebenarnya pinjaman kita. Karena kita selalu mau ekspansi kan, membuka usaha-usaha baru lainnya, memperlebar usaha kita. Tapi kalau masih kecil-kecilan kita mau mulai, itu tadi. Kalau bukan warisan dari orang tua, carilah teman mungkin yang bisa bersama-sama dengan kita. Dia tidak tahu caranya menjual, kita tahu. Dia tidak tahu caranya berbisnis, kita tahu aja. Mau punya modal, saya punya pengetahuan, ayo kita combine bersama-sama. Atau mungkin kalian punya modal sedikit, ya sesuaikan saja produk yang kita mau hasilkan dengan modal segitu. Yang penting kita bisa putar. Makanya yang namanya produk PT itu tidak pernah langsung jadi PT, persoalan terbatas. PT itu selalu dimulai dari perseorangan, usaha perseorangan. Karena tidak ada usaha langsung besar kecuali kita pewaris. Ya, kalau kita generasi pewaris, kemungkinan seperti itu. Tapi kalau kita generasi yang harus memulai, maka kita mulai dulu dengan apa adanya modal. Tapi tidak boleh kita langsung harus modal saya segini harus untuk bisa. Bisnis tidak berjalan seperti itu. Itulah ada namanya seni dalam berbisnis. Seni untuk kita memilih produk yang dibutuhkan pasar, seni untuk memasarkan, seni untuk mempromosikan. Ya, makanya kita ini belajar manajemen, belajar seni. Lalu kemudian
pemerintah. Kenapa ada kebijakan pemerintah dalam lingkungan entrepreneur? Ada yang tahu? Kenapa yang namanya kebijakan pemerintahan ada dalam lingkungan entrepreneur? Kira-kira ada yang bisa analisa kebijakan pemerintah ini apa hubungannya dengan lingkungan entrepreneurial? Dalam kebijakan pemerintah ada apa? Peraturan. Ada aturan. Namanya juga kebijakan. Ya. Kita berbicara regulasi, aturan. Jadi kalau kita ini pebisnis, selalu seperti saja begini ya, bank, kemudian asuransi, itu semua dibawahi oleh OJK, ya toh, yang seperti Gojek, Grab, dibawahi semua itu sama OJK, Badan Pengawas Keuangannya nanti ini semua. Itu, jadi ada aturan. Kalau dibawahi oleh OJK berarti ada aturan yang harus dipatuhi oleh OJK. Seperti asuransi jiwasraya. Asuransi jiwasraya itu kan asuransi yang lagi bermasalah ya. Termasuk saya masuk di Bumi Putra. Sampai sekarang saya tidak bisa ambil uangnya, uang pendidikannya anaknya saya. Karena itu hari habis COVID, resesi, kemudian ada masalah dengan jiwasraya. Nah itu Bumi Putra yang saya ambil ini asuransi, dia itu punya banyak aset. Tapi asetnya tidak bisa dia jual karena ada regulasi dari OJK. Pemerintah tidak boleh menjual aset ketika ada langkah-langkah dalam OJK diharuskan dia penuhi terlebih dahulu. Nah begitu juga ketika berbisnis. Siapa pemerintah sekarang? Dia yang menetapkan aturan. Ya. Aturan dalam ekonomi, perpolitikan, itu semua harus kita ikuti dalam berbisnis. Seberapa banyak pajak yang diambil untuk usaha kita. Lalu kemudian aturan izin mendirikan usaha. Itu kan ada semua regulasinya. Dan itu yang harus kita patuhi. Kenapa kalau kita beli contoh ya, Indomaret kan banyak. Semua perumahan, ada Indomaret pasti ada Alfamart, ada Indomaret ada Alfamart. Tapi coba pergi ke Indomaret dekat rumahnya kalian. Kalau seperti saya mungkin di Jalan Suno, saya pergi di situ. Kalau saya beli Indomie lah ya, kalau nggak Indomie 2.500. Tapi kalau saya pergi ke Jalan Nusantara Indomaret, Indomie bisa jadi 3.000. Dia akan lebih mahal. Biasanya itu dikarenakan regulasi pemerintah. Di mana yang dirasakan masuk juga ini situasi dan kondisi lingkungan ya. Di mana dia mendirikan usaha, lalu kemudian di lokasi itu adalah lokasi yang mungkin tingkat perekonomian itu tinggi, ya, banyak ataupun tingkat pendapatannya orang di sana lebih tinggi dibandingkan wilayah yang lain. Biasanya harga akan lebih tinggi, penetapan harga akan lebih tinggi. Dulu masa-masa saya SMA, 9 bahan pokok itu dipegang harganya oleh pemerintah. Gula, terigu, beras, telur. Jadi kalau pemerintah sudah tetapkan 1 kilo gula 10.000, semua harus mengikut. Itu namanya regulasi. Tapi sekarang pasar bebas. Ya, pemerintah membebaskan masing-masing apa namanya ya? Kalau pengecer yang punya toko dan sebagainya untuk menetapkan harganya sendiri. Diberikan saja harga standar, bisa dinaikkan. Kalau saya dulu itu waktu kepemimpinan Pak Soeharto, kalau sudah dikatakan gula 1 kilo 10.000 selesai, tidak boleh ada yang lebih dari itu. Tapi sekarang pemerintah cuma membataskan 1 kilo itu 15. Anda boleh menaikkan, Anda boleh tidak. Makanya toko-toko itu dia melihat juga di mana dia membuka tokonya. Kalau di tempat yang mungkin pendapatannya warganya termasuk tinggi, dia kasih naik harganya. Karena itu tadi. Nah lihatlah betapa namanya kebijakan itu sangat berpengaruh. Ya, berganti pemerintahan, kebijakan berubah lagi. Sebagai seorang pebisnis kita harus beradaptasi lagi dengan hal
tersebut. Ya, nah itu kenapa kebijakan pemerintah masuk dalam lingkungan entrepreneurial. Dia harus dipertimbangkan karena itu nanti yang mengatur regulasi perdagangan, transaksi dan sebagainya. Ya, penjualan. Kemudian masuk ke pemasok. Apa itu pemasok? Apa itu pemasok dan kenapa masuk dalam lingkungan entrepreneur? Apa pemasok? Harus kita kalau jadi pebisnis. Pemasok. Kenapa supplier masuk dalam lingkungan entrepreneur? Saya pernah ikut SIM di kelas. Sudah pernah ini menjelaskan di sini. Kenapa pemasok adalah salah satu variabel yang dipertimbangkan ketika kita berbisnis. Pemasok menyediakan bahan mentah, bahan setengah jadi, semua dari pemasok semuanya. Ya. Jadi hubungan antara pebisnis kalau kita owner ya dengan supplier itu harus dijaga. Kalau kita dapat supplier pemasok yang bisa memberikan kita bahan baku mentah atau setengah jadi murah, maka itu harus dipertahankan karena tidak gampang dengan kualitas bagus ya. Kalau kita dapat supplier, saya punya usaha ini garment, baju, pembuatan baju, celana. Saya dapat pemasok yang bisa kasihkan saya kain yang bagus, sudah kualitas grade A dengan harga murah per meter. Itu harus dipertahankan. Kapan kita tidak memberikan yang sesuai dengan yang pemasok harapkan ya, atau kita sudah tetapkan harga bersama-sama, lalu kemudian kita tidak mengikuti ketetapan harga tersebut, pemasok bisa mencari penjual lainnya, pengusaha lain. Dia bisa bekerja sama dengan pengusaha lain, maka kita akan kehilangan kesempatan mendapatkan bahan baku yang bagus dengan kualitas bagus, tapi dengan harga terjangkau. Karena kalau kita dapat seperti itu, kita jual kembali baju yang kita buat bisa dengan harga lebih tinggi. Dan ingat, pemasok itu bukan hanya memasukkan yang namanya bahan baku mentah, dia juga bisa memasukkan tenaga kerja. Ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan tenaga kerja yang banyak, tetapi dengan gaji yang bisa di bawah UMR mungkin malah, tapi jangan, kalau kalian jadi pebisnis jangan memberikan gaji di bawah UMR ya. Kita bisa mendapatkan pekerja banyak yang bersedia bekerja sampai lembur, lalu dengan harga gaji, honor, upah yang tidak terlalu tinggi. Kalian tidak boleh merusak hubungan dengan pemasok kalau dia bisa mendapatkan yang seperti itu. Ya, maka pemasok itu harus ada di lingkungan entrepreneur karena inilah kita nanti kalau jadi pebisnis akan lebih banyak berhubungan dengan supplier kita. Makanya banyak itu distributor yang bekerja sama dengan supplier. Ada biasa kalau kita mau beli barang, saya langsung ke distributornya. Biasanya lebih murah memang karena dia yang langsung berhubungan dengan pemasok barang. Ya, jadi langsung harga lebih murah daripada ketika sudah masuk ke toko, sudah masuk dengan pajak, belum dengan hitungan arah dari barang sampai kepada distributor sampai kepada pengecer, itu kan dihitung semua ya, bahan baku, pembawaan barang itu dengan kendaraan, itu hitungan. Jadi kalau kalian bilang kenapa mahal sekali, itu rantai pasokan panjang biasa. Kenapa kalau kita pergi ke Jakarta harganya ini kue lebih murah dibanding dia kalau di Makassar, nah sama-sama di kue. Iya, karena kalau di Jakarta mungkin dia langsung distributor itu tidak jauh jalannya, tidak perlu naik pesawat, tidak perlu shipping dengan kapal. Bahan bakar dari pesawat dan kapal itu dihitung untuk ketetapan harga. Belum lagi kalau kita membuat produk seperti makanan, bukan bahan-bahannya saja kita hitung dalam penetapan harga. Bagaimana tenaga kita membuat makanan tersebut, bagaimana ide tercipta untuk membuat makanan tersebut, itu semua menjadi harga. Belum lagi bagaimana perjalanan dari pemasok distributor ke toko, baru
kompetitor, ini tidak boleh juga kita anggap enteng. Berapa banyak produk yang sama dengan perusahaan-perusahaan yang menjual juga produk yang sama. Jadi kalau kita konsumen ini kita enak, kita banyak perbandingan, ya, substitusi banyak. Bahkan seperti beras saja yang dulu kita tidak pernah berpikir akan ada substitusi itu pengganti, ya, barang pengganti. Sekarang sudah ada beras porang, ya toh. Orang sekarang mau diet, maka cewek-cewek seperti saya termasuk pakai beras merah sebagainya. Sudah ada substitusinya barang pengganti. Jadi bagaimana kita ini sebagai pebisnis yang mungkin menjual produk dengan yang banyak sama, ya, pesaing yang sama juga menjual produk yang sama, sudah harus kita pikirkan bagaimana kita bisa bersaing dengan mereka. Sumber daya diperbaiki, produk dibuat yang berkualitas, ya, keseluruhan perusahaan itu harus menghasilkan sesuatu yang berkualitas juga, itu supaya kita tidak disaingi oleh kompetitor. Jangan sampai kita, karena konsumen sudah bisa nih memilih-milih mana yang dia mau. Mulai dari elektronik, HP, kita sudah punya banyak pilihan. Kita sudah bisa dapat fitur yang lengkap tapi dengan yang murah, dengan merek tertentu. Apa itu yang mirip dengan yang iPhone? Ada itu Tecno, apakah namanya itu mereknya? HP. Mirip sekali dengan iPhone, biar juga di kamera belakangnya. Nanti tidak ada di tengah-tengahnya Apple, baru kita tahu bukan iPhone ini. Saking yang namanya kompetisi itu sangat ketat, ya. Maka ketika kita membuka bisnis, jangan lupakan bagaimana kompetitor kita, apa pembaruannya mereka, seperti apa sumber daya mereka punya. Kalau bisa kita saingi itu. Kalau bisa, mari kita ambil sumber dayanya. Siapa tahu ada sumber daya manusianya yang tidak puas dengan keadaan di organisasinya, ambil kalau perlu. Ya, seperti itu kompetitor. Pelanggan, di antara semua dalam berbisnis, di antara semua aspek-aspek ini yang harus paling kita perhatikan adalah pelanggan. Apa gunanya kita punya modal? Apa gunanya kita punya bisnis? Apa gunanya kita punya produk pemasok yang bagus kalau tidak ada yang beli? Iya toh? Dan dalam pelanggan yang paling penting itu apa? Loyalitas. Loyalitas. Bayangkan itu iPhone, ya. Kalau dia punya pembaharuan, dia sebutkan di fitur, dia baharui. Kameranya berpindah satu saja titik ke atas, modelnya jadi seperti ini sedikit, naik 25 juta. Tapi tetap ada yang beli. Iya kan? Kalau dipikir fiturnya sama, ketahanan baterai Samsung lebih bagus. Makanya itu kalau ada iklan baterai, Samsung itu selalu iklan mengejek itu ke iPhone, karena iPhone itu tidak tahan baterainya, tidak bisa 1 hari penuh dia, tidak bisa juga membeli aplikasi sembarangan, ya toh. Di situ kelemahannya, di situ juga kelebihannya, karena kalau tidak sembarangan aplikasi membuat juga virus namanya tidak cepat masuk. Tapi lihatlah loyalitas pelanggannya. Ada yang sampai mau berutang demi punya iPhone. Iya kan? Kenapa? Apple itu melihat kebutuhan status sosialnya konsumen. Ya, dia mungkin kalah di baterai, fiturnya mungkin tidak bisa, HP-nya mungkin tidak bisa mengupload sembarang aplikasi. Tapi dia punya orang-orang yang status sosialnya harus dipertahankan. Saya punya Samsung S berapapun, ya, orang di samping saya dulu punya iPhone, yang dibilang kaya yang punya iPhone, padahal iPhone-nya bisa jadi pre-loved. Iya toh? Kalau kalian lihat ada orang Samsung di sini dengan iPhone, pikirannya langsung, oh iPhone. Tidak pernah itu kalian mau berpikir, oh Samsung S begini. Tidak. Itu yang bisa didapatkan itu pelanggan loyal yang bahkan bersedia mengeluarkan sejumlah uang walaupun dia tidak mampu demi
membeli yang namanya Apple. Nah, kalau kita jadi pebisnis, kita bisa dapatkan pelanggan seperti itu, aman bisnisnya kita. Kita mau kasih naik seberapa tinggi pun harga, dia akan tetap datang. Itu yang harus kita perbaiki. Ya, itu pelanggan itu yang harus kita dapatkan. KFC, lihat, nggak usah mie iPhone lagi, KFC mau banyaknya pesaingnya, mulai dari CFC, Texas, kemudian yang seperti Hoka-Hoka Bento juga jual ayam, Burger King jual ayam, McD jual ayam. Tapi tetap orang datang kembali ke KFC. Ada loyalitas terbangun di sana. Bahkan kalau dibilang ayam pakai kerupuk